Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Niono Dino. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU untuk CPNS. Oke, yang pertama ini soal perbandingan. Perbandingan usia Ani dan Budi adalah 3:4. Perbandingan usia Budi dan Cecep adalah 3:2. Jika jumlah dari usia mereka adalah 58, maka usia Ani adalah titik-titik tahun. A 34, B 18, C 16, D 8, dan E 6. Oke, langkah pertama kita notasikan untuk usia Ani itu A, Budi B, Cecep C. Di soal sudah ada bahwa A berbanding B atau Ani berbanding Budi itu adalah 3:4. Dan B berbanding C atau Budi berbanding Cecep itu adalah 3:2. Oke. Kita cari perbandingan ketiga anak ini. Berarti A berbanding B berbanding C. Karena di soal itu Budi berbanding Ani itu 4, sedangkan Budi berbanding Cecep itu 3. Ya. Kita cari sekarang perbandingan ketiga anak. A berbanding B di soal sudah ada 3:4. Sedangkan B berbanding C itu adalah 3:2. Oke, langkahnya ya teman-teman untuk seperti ini, teman-teman bisa mengalihkan. Untuk 3 ini kita kalikan yang 3, terus 3 kalikan 4, 4 kita kalikan 2. Itu ya teman-teman, supaya ketemu perbandingan ketiga anak ini. Berarti perbandingan dari A berbanding B berbanding C adalah 9:12 8. Oke, 9 itu didapat dari 3 dikalikan 3. Sedangkan 12 didapat dari 3 dikalikan 4. 8 ini didapat dari 4 dikalikan 2. Diketahui adalah jumlah usia mereka. Langkah selanjutnya kita cari jumlah perbandingan. Oke, jumlah perbandingannya berarti 9 ditambah 12 ditambah 8, yaitu 29. Oke, langkah selanjutnya kita cari usia Ani. Usia Ani berarti 9. 9 ini dari mana? 9 ini adalah perbandingan untuk Ani, ketemunya adalah 9. Sedangkan 29 ini didapat dari jumlah perbandingan dari ketiga anak ini. Sedangkan 58 ini adalah jumlah usia mereka. Ya, 58 tahun. Berarti usia Ani berarti 9 kalikan 58 dibagi 29. Atau bisa teman-teman sederhanakan. Ya, coret gitu ya teman-teman. Ini 2. 9 kali 2, 18 tahun. Usia Ani berarti 18 tahun. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang kedua. 4 tahun yang lalu, umur seorang kakak 5 kali umur adiknya. Jika sekarang umur kakak 3 kali umur adik, berapa jumlah umur kakak dan adik 8 tahun yang akan datang? A. 38 tahun, B. 42 tahun, C. 48 tahun, D. 52 tahun, E. 56 tahun. Oke. Untuk kakak kita lambangkan K, adik kita lambangkan A. Oke, lanjut. Ketemu K dikurangi 4 sama dengan 5 kali dalam kurung A dikurangi 4. Dari mana? K. K itu kakak. Berarti karena di sini 4 tahun yang lalu. Berarti umur kakak dikurangi 4 karena 4 tahun yang lalu. Oke. Itu 5 kali ya teman-teman. 5 kali umur adik. Berarti 5 kali A. Karena ini 4 tahun yang lalu berarti dikurangi 4. Oke, lanjut. Dan K sama dengan 3A. Persamaan ini didapat dari sekarang umur kakak, ini teman-teman. 3 kali umur adik. K sama dengan 3A. Ya, itu. Dari dua persamaan ini yuk kita cari. K kurangi 4. Ini diturunkan menjadi 3 kali A. Ini ya teman-teman. Didapat dari ini. K itu kan sama dengan 3A. Berarti 3A dikurangi 4. Terus ini didapat dari 5 kali A.
5A, 5 kali min 4, min 20, atau negatif 20. Yuk. Kalau sudah seperti ini, kita kumpulkan yang angka yang ada variabelnya dan angka yang tidak ada variabelnya. Berarti 3A, 5A pindah ruas menjadi kebalikannya, positif menjadi negatif, ya gitu aja biar mudah. Terus ini negatif 20, ini negatif 4, pindah ruas menjadi plus 4. Yuk, kita cari 3A kurangi 5A, dikurangi 5A itu negatif 2A, sedangkan negatif 20 ditambah 4 itu adalah negatif 16. Berarti A sama dengan 8. 8 itu didapat dari negatif 16 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif positif. 16 dibagi 2 adalah 8. Oke. Ketemu usia A atau adik 8 untuk sekarang. Berarti sekarang umur adik 8 tahun yang akan datang berarti 8 ditambahkan 8 sama dengan 16. Oke, ketemu sekarang umur adik 8 tahun yang akan datang 16 tahun. Kita cari umur kakak. K sama dengan 3A. Ya, karena A-nya sudah ketemu berarti 3 kali 8 karena sudah ketemu 8. Sekarang K sama dengan 24. Nah, umur kakak sekarang adalah 24 tahun. Pertanyaannya adalah 8 tahun yang akan datang. Berarti ditambahkan 8. Nah, umur kakak berarti 32 tahun. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Berapa jumlah umur kakak dan adik? Nah, tinggal jumlahkan saja umur adik 8 tahun yang akan datang 16. Umur kakak 8 tahun yang akan datang adalah 32 tahun. Berarti tinggal menjumlahkan 32 ditambah 8, 48 tahun. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 5 orang bersaudara yang mempunyai selisih umur yang sama. Jika anak tertua berumur 26 tahun dan yang termuda berusia 10 tahun, berapakah jumlah keseluruhan umur mereka? A. 115 tahun, B. 100 tahun, C. 95 tahun, D. 90 tahun, E. 85 tahun. Oke, ada 5 orang bersaudara mempunyai selisih umur yang sama. Oke, clue-nya di situ. Anak pertama ketemu di soal 26 tahun, anak kelima atau yang termuda 10 tahun. Oke. Di sini ada 5 saudara. Kita cari bedanya dulu ya, teman-teman. Beda berarti 26 yang tertua umurnya dikurangi yang termuda. Berarti yang 5 kurangi 4 karena ini 5 kurangi 1. Karena ini 5 bersaudara. Berarti ketemu 26 dikurangi 10, 16, 5 dikurangi 1, 4. Bedanya berarti 4. Berarti selisihnya setiap anak ini adalah 4 tahun. Anak yang tertua 26. Berarti anak yang nomor 2 kurangi saja 4, 22 tahun. Anak yang ketiga 18 tahun. Keempat 14 tahun. Berarti yang termuda adalah 10 tahun. Selisihnya adalah 4 tahun. Pertanyaannya apa ini? Berapa jumlah keseluruhan umur mereka? Ya, tinggal total saja ya, karena ini sudah ketemu. Jumlahnya berarti total saja 26 ditambah 22 tambah 18 tambah 14 tambah 10. Jumlah umur mereka adalah 90 tahun. Berarti jumlah keseluruhan umur kelima saudara ini adalah 90 tahun. Jawabannya adalah B. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, bisa klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kamp pengungsian mempunyai cadangan makanan untuk 150 orang selama 45 hari. Setelah 10 hari, 25 orang meninggalkan pengungsian. Maka sisa cadangan makanan akan habis dalam berapa hari? A. 29, B. 37, C. 42, D. 54, dan E. 32. Oke, kita cari ya teman-teman. Di dalam perbandingan ada perbandingan yang senilai dan perbandingan yang tak senilai. Ini contoh untuk perbandingan yang tak senilai. Artinya apabila ruas kiri naik, pasti ruas kanan turun dan sebaliknya, gitu ya teman.
Di sini ada 150 orang untuk 35 hari. Kenapa ini 35 hari? Karena sudah ada setelah 10 hari, berarti tinggal 35 hari. 125 orang karena 25 orang meninggalkan pengungsian. Ini berapa X ya? Berapa hari ini? Gunanya untuk berapa hari? Oke. Di awal saya bilang ini adalah perbandingan yang tak senilai, artinya ini turun, yang ruas kanan ini pasti akan naik ya teman. Ini pasti akan naik. Nah, ini akan naik. Oke, berarti ini 35, berarti nanti ini lebih dari 35. Berarti pilihan untuk yang A ini bukan, dan E ini juga bukan ya teman. Ya, kita cari, kita bahas. Berarti langsung saja 125 kalikan X sama dengan 150 kalikan 35. Jadi X sama dengan 150 dikalikan 35 dibagi 125 ya. Bisa disederhanakan terlebih dahulu ya teman, seperti ini. Ya, berarti ketemunya tinggal 6 kali 7 dibagi 1 ya teman. Ya, itu artinya ini dibagi dengan ini terus nanti ketemunya adalah 42 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke teman, lanjut yang soal berikutnya. Seorang pemborong menyanggupi suatu pekerjaan selama 90 hari. Ia telah mengerahkan 15 orang pekerja untuk melaksanakannya. Namun karena hujan terus-menerus, pekerjaan tersebut menjadi tersendat. Para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari. Setelah 30 hari mereka mulai bekerja. Jumlah pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu adalah 15, 13, 10, 7, atau 5. Untuk menyelesaikan soal ini, teman, ini kita gunakan rumus yang cepat saja, yaitu misalkan jumlah pekerja yang harus ditambah itu X, itu dapat dicari dengan waktu terhenti per sisa hari dikalikan banyak pekerja. Ya, kita masukkan saja angka-angka yang ada di soal. Terhentinya itu 15 hari. Sisa hari itu dari 90 hari yang waktu yang diberikan sudah berjalan sebanyak 30 hari. Terus terhentinya kan sudah terhenti 15 hari. Dikalikan pekerjaannya itu 15 ya teman. Ini pekerjaannya sudah ada 15. Oke. Berarti untuk mencari banyaknya pekerja yang harus ditambah, tinggal memproses saja 15 per 90 dikurangi 30 dikurangi 15, yaitu 45 hari sisanya. Berarti tinggal X harus ditambah sebanyak 5 pekerja. Gitu ya teman-teman, cara mengerjakan untuk soal yang seperti ini. Jawabannya adalah yang E. Itu adalah soal-soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belajar untuk mempersiapkan CPNS di tahun 2021. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.